Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Ayo dipimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dan mati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Belum Bu, kan belum dikasih tahu. Ya, kita belajar mengenai asam, basa, dan garam. Siapa aja yang nggak masuk di sini? Ada Bu. Coba ya, Ibu guru absen dulu. Ada bolos apa? Mau Lydia, Saya. Indi, Saya. Nada. Alfa Bu. Nada apa? Alfa. Gak ada izin. Ke pasar katanya. Oke. Andra, Gak ada Bu. kemana? Main bola. Besok-besok diingetin ya, suruh sekolah. Oke Bu. Ini gue doang yang jawab. Ya, walaupun sekarang pembelajarannya dalam masa pandemi, tapi kita harus tetap semangat ya. Siap Bu. Ini Ibu tampilkan slide mengenai asam dan basa. Ada yang tahu larutan asam itu apa? Gak ada Bu. Kalau larutan jeruk, kalian tahu nggak itu larutan apa? Asam. Tahu dari mana asam? Karena ada yang asam. Ya, benar asam ya. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari asam, basa, dan garam ini. Yang pertama tujuannya yaitu untuk mengkarakteristikan sifat-sifat dari ketiga larutan. Yang kedua menilai perbedaan larutan asam, basa, dan garam, lalu mampu menggunakan indikator asam basa buatan. Indikator asam basa buatan itu yang kayak apa? Ini yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu pakai kertas lakmus. Lalu yang terakhir dapat menguji sampel larutan asam, basa, dan garam. Nah, untuk identifikasinya, sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam basa, yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Nah, antara lain itu ada kertas lakmus sama kertas indikator. Ini, kayak gini kertas indikator. Yang ini. Itu kertas universal namanya ya. Itu lebih gampang, jadi kalian celupin, nanti warnanya udah tinggal nentuin sama yang ada di kertas dari sananya. Nah, ini untuk warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan garam. Lakmus merah kalau dicelupin sama larutan asam akan menjadi merah. Kalau misalkan larutan basa dicelupin jadi biru. Kalau larutan netral tetap merah. Nah, lakmus biru jika di larutan asam akan berubah menjadi merah. Jika di larutan basa akan berubah jadi biru. Dan di larutan netral akan tetap warna biru. Ini ada metil merah, metil zinga, fenoltalin kita nggak pakai ya hari ini. Beberapa keuntungan lakmus sebagai indikator asam dan basa. Yang pertama, dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa. Yang kedua, sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. Yang ketiga, mudah diserap oleh kertas. Selain indikator buatan, bisa dipakai juga indikator alami. Misalnya pakai bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, kubis ungu. Seperti itu ya. Iya Bu. Nah, ini ada indikator alaminya, tapi kita nggak pakai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama ada sifat asam. Buah-buahan yang masih muda akan terasa asam kan, kayak tadi jeruk gitu.
Jambu bu, jambu, mangga. Nah nih, kalau misalkan larutan asam adalah zat yang di airnya terdapat ion H+ atau ion hidrogen. Nanti lagi. Iya harus belajar mulai sekarang. Ini belajar SMP. Skip. Nah ini beberapa contoh asam yang kita kenal di kehidupan sehari-hari, yaitu ada asam asetat yaitu larutan cuka, ada asam askorbat yaitu pada jeruk, tomat, sayuran, asam sitrat pada jeruk, asam borat pada larutan pencuci mata, asam karbonat minuman berkarbonasi, asam klorida yaitu pada lambung kalian. Kan kalau misalkan mencerna itu mengeluarkan HCl, itu namanya asam klorida. Nah yang kedua ada larutan basa, yaitu zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Contohnya sabun. Nah ini yang beberapa larutan yang kita kenal, yaitu aluminium hidroksida pada deodoran atau ada juga pada antacid. Itu mati nggak sih? Lalu pada plester yaitu ada kalsium hidroksida. Terus pada obat mah magnesium hidroksida. Nah ini ada perbedaan sifat asam dan basa. Nah kalau asam itu senyawanya bersifat korosif, kalau basa senyawa basa bersifat kaustik. Nah ada yang tahu nggak sifat kaustik itu apa? Sifat kaustik itu dapat mengeringkan kulit kita. Nah jadi misal kalian cuci tangan, kan ini lagi masa pandemi, jadi kalian harus pakai moisturizer habis cuci tangan, begitu ya. Nah yang selanjutnya ada garam. Garam itu adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contohnya ada garam dapur, yaitu NaCl. Dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut atau penguapan atau kristalisasi. Nah, merealisasikan asam dan basanya itu ikan HCl plus NaOH. Jadinya NaCl plus H2O. Jadinya garam dapur sama air. Beberapa garam yang dikenal yaitu ada natrium klorida atau NaCl, itu garam dapur. Nah, manfaatnya bisa penambah nafsu makan. Sama ada natrium bikarbonat, NaHCO3 atau baking soda untuk pengembang kue. Nah, ini ada penentuan skala keasaman dan kebasaan, yaitu dari perubahan warna indikator universal. Tapi di sini kan kita nggak pakai indikator universal. Selanjutnya kita tonton video percobaan dari larutan asam basa dan garam ya. Bu itu nge-lag. Kuotanya habis ya.
nonton video percobaan tadi, kalian uji coba sendiri ya. Lakukan percobaan sederhana. Disiapkan dulu alat dan bahannya. Bahan-bahannya ada baking soda, kita pakai soda kue, ada cuka, ini ada sabun mandi, dan air putih, dan juga garam. Trying all my life to separate the time in between the having it all and giving it up, yeah. 내 모습은 penthouse 망가진 네 방황 저기 모두 그자만 내 마음속 살아 꿈이 가득하잖아 모두 꿈을 이룰 것만큼 꿈으로만 괜찮은 게 낫지라는 생각을 동시에 하며 살아가고 있지 나도 약간 추락이 아는 길 너의 신념 너를 믿는 욕심들은 후회하지 않은 내 내가 때리는 삶과 무엇보다 어렵지만 Trying all my life to separate the time in between the having it all and giving it up, yeah. I wonder what's in store if I don't love it anymore. Is that between the having it all, giving it up, yeah. 가끔은 내가 보이는 게 많은지 하염없이 터는 것을 향해 달리는 뭐가 보였어 맡겨놓지 내가 바라는 미래와는 솔직히 다른 거지 상관없이 이제는 내게 내 명치들도 상관없이 네가 바라는 것들은 다르지 뭐 내가 살아가는 것도 사랑하는 것도 변하지 뭐 Yes Yes Are you gonna move? 너를 위해 내게 약속을 So Been trying all my life to separate the time in between the having it all and giving it up, yeah. I wonder what's in store if I don't love it anymore. I'm stuck between the having it all and giving it up, yeah. 내 모습은 penthouse 망가진 네 방황 저기 모두 그자만 내 마음속 살아 꿈이 가득하잖아 모두 꿈을 이룰 것만큼 꿈으로만 괜찮은 게 낫지라는 생각을 동시에 하며 살아가고 있지 나도 약간 추락이 아는 길 너의 신념 너를 믿는 욕심들은 후회하지 않은 내 내가 때리는 삶과 무엇보다 어렵지만 Trying all my life to separate the time in between the having it all and giving it up, yeah. I wonder what's in store if I don't love it anymore. Is that between the having it all, giving it up, yeah. 가끔은 내가 보이는 게 많은지 하염없이 터는 것을 향해 달리는 뭐가 보였어 맡겨놓지 내가 바라는 미래와는 솔직히 다른 거지 상관없이 이제는 내게 내 명치들도 상관없이 네가 바라는 것들은 다르지 뭐 내가 살아가는 것도 사랑하는 것도 변하지 뭐 Yes Yes Are you gonna move? 너를 위해 내게 약속을 So Gimana tadi praktikumnya? Sudah, Bu. Hasilnya bisa dicatat di lembar kerja ya. Ya, Kalian bisa diskusi bareng-bareng. Bu udah nyontek. Nama bahan sabun.
Ya, gimana? Ada yang bisa menyimpulkan dari praktikum pada kegiatan hari ini? Hai Bu, Ya, coba. yang terjadi pada kertas lakmus jika ditetesi dengan larutan asam basa atau larutan netral, maka larutan lakmus merah jika diteteskan dengan larutan asam berwarna merah dan jika ditetesi dengan larutan basa berwarna biru. Lakmus biru jika ditetesi dengan larutan asam berwarna merah dan jika ditetesi larutan basa berwarna biru. Lakmus merah dan lakmus biru jika ditetesi dengan larutan netral tidak berubah warna. Ya, udah benar ya. Padat. Pakai indikator apa namanya? Lakmus. Indikator buatan. Kan ada yang indikator alami. Ya, sekian dari pembelajaran pada kali ini. Nah, besok kan ini kita sudah mempelajari mengenai indikator buatan. Besok kita mempelajari indikator alami. Kalian pelajari dulu di rumah mengenai ada bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, sama kubis ungu. Dipelajarin ya, besok kita praktikum lagi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.